Oke teman-teman semua, kali ini kita kembali lagi belajar fisika SMP yang judulnya adalah kalor laten ya. Ini masih kelanjutan dari bab kalor ya. Oke adik-adik sekalian, jadi kalor laten itu adalah jumlah kalor yang digunakan oleh suatu zat untuk mengubah wujudnya. Jadi kalau misalnya awalnya bendanya adalah batu es, nanti berubah menjadi air, jadi kenapa bisa berubah wujudnya? Nah, ini dia karena ada peran dari kalor laten ini, panas yang dibutuhkan oleh suatu zat untuk mengubah wujudnya. Jadi kalor laten itu terbagi atas dua. Yang pertama kalor lebur, jadi untuk meleburkan dan untuk menguapkan. Nah, ya dari batu es misalnya ya menjadi cair. Nah, dari cair menjadi uap. Kan berubah tuh. Kalau jadi uap kan dari air ke gas, kalau ini dari padat ke cair, ya. Nah, rumusnya adalah Q sama dengan M dikali L atau Q sama dengan M dikali U, tergantung kebutuhan ya. Kalau uap ini, kalau L adalah lebur. Oke, jadi perlu diketahui nih grafik perubahan wujud ya. Misalnya kita contoh aja air ya. Jadi misalnya nih ada es, es yang suhunya minus. Jadi kalau suhunya minus kan es ya. Jadi ini es yang suhunya minus berapa lah gitu. Apakah minus 40, minus 10, minus pokoknya berapapun itu. Kalau kita panasin ya, kalau kita panasin nih. Jadi kita panasin nanti suhunya naik ya kan. Suhunya naik dari suhunya sini sampai nanti suhunya tepat di suhunya 0. Jadi dari suhunya anggaplah saya bikin sini eh, suhunya minus 10 misalnya ya. Minus 10 dipanasin nanti sampai suhunya 0. Nah, pada video sebelumnya kita udah jelasin kalau berubah suhunya aja ya, wujudnya nggak berubah nih, cuman suhunya aja berubah, maka rumusnya kita gunakan tetap ini M dikali C dikali delta T tetap kita gunakan. Nah, kemudian pada saat dia ini sudah suhunya 0 itu kan, ini masih es. Es yang suhunya 0, ini juga masih es nih, es yang suhunya minus 10. Kalau tetap kita panasin es yang suhunya 0 ini, maka dia berubah wujud, bukan bukan suhu lagi yang dia naik, tapi wujudnya aja yang berubah. Nah, dari es menjadi air yang suhunya 0. Nah, jadi nanti jadi air yang suhunya 0. Nah, pada proses yang kedua inilah terjadi yang namanya kalor laten ini. Maka nanti berlaku Q sama dengan M dikali L gitu. Ya, paham ya? Kemudian kalau seandainya air yang suhunya 0 ini kita panasin lagi, maka nanti dia akan naik kan sampai nanti suhunya mencapai maksimum menjadi 100 suhunya karena air kan mendidih pada suhu 0 ya. Suhu 100 derajat Celcius ya. Nah, ingat kalau grafiknya naik maka berlaku rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Kalau naik ya, kalau grafiknya naik. Nah, jadi nanti air yang suhunya 0 sampai nanti air yang suhunya 100 gitu. Kalau masih tetap kita panasin air yang suhunya 100 ini, maka nanti dia akan berubah wujudnya saja gitu. Wujudnya berubah jadi uap. Nah, maka di sini air yang suhunya 100 di sini menjadi uap air yang suhunya 100. Pada proses yang keempat inilah berlaku Q sama dengan M dikali U. Oke ya. Nah, uap airnya nanti kalau kita panasin lagi, maka dia nanti akan naik suhunya. Nah, kalau suhunya naik ingat rumusnya tetap MC delta T. Oke. Jadi rumus yang berlaku itu MC delta T dan M kali kalor latennya. Oke, paham ya? Baik. Biar lebih paham kita masuk contoh soal. Misalnya ya, ini. Berapakah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah 1 gram es yang suhunya minus 5 menjadi air bersuhu 20 derajat Celcius? Kalau kita nggak paham dengan kalor laten ini, mungkin kita langsung ngerjain ini ya. Q sama dengan M dikali C dikali delta T gitu kan. Kemudian masanya adalah 1 gram. Kalor jenis es ini dia 0,5. Delta T-nya berapa? Nah, kita langsung bikin. Oh, suhu akhir dikurang suhu mula-mula. 20 dikurang minus 5. Kita langsung ngomong seperti itu. Padahal ini salah. Kenapa? Karena ini suhunya tidak minus ya. Artinya udah jadi air. Sementara ini es. Berarti ada proses di situ. Makanya perlu kalian tadi
mengetahui grafiknya. Jadi cara mengerjakan soal yang seperti ini, kita harus tahu dulu nih, kita bikin dulu grafiknya. Biar kita tahu nih proses apa yang bakal dilewati nantinya ya. Oke, kita lihat nih. Kalau yang dibutuhkan untuk mengubah 1 gram. Oke, jadi masanya 1 gram ya. Bersuhu -5. Jadi di sini awalnya -5 gitu kan. Sampai air bersuhu 20. Berarti air di suhu 20 itu anggaplah di sinilah 20 ya. Kita anggaplah di sini adalah suhu 20 nih. Nah, gitu ini suhunya 0. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya maka berlaku seperti ini kan. 1, 2, 3. Jadi ada 3 proses. Proses pertama, proses kedua, dan proses ketiga. Jadi kalau ditanya berapakah kalau dibutuhkan, maka kita harus jumlahkan. Jadi Q totalnya adalah Q pada 1 ya, Q pada proses kedua, dan Q pada proses yang ketiga. Nah, jadi artinya kita harus cari satu-satu dulu nih. Oke? Nah, baik, kita lihat. Kita cari Q1 dulu. Q1 lihat ini prosesnya karena naik kan? Naik berarti kita pakai M dikali C dikali delta T. Masanya berapa? 1 gram ya. 1 gram. Kalau jenisnya berapa? Kita ingat kita masih gunakan yang S. Karena -5 ini masih S. Maka kita gunakan ini. 0,5. Saya nggak usah pakai satuan ya biar nggak padat. Oke. Delta T-nya berapa? Nah, jangan langsung 20 dikurang 0 atau 20 dikurang -5. Salah ya. Jadi ingat dulu. Dari sini nih. R yang suhunya 0 menjadi seperti ini. Dari -10 ke 0. Kalau ini juga dari 0 ke -5, dari -5 ke 0 gitu. Maka selisihnya adalah ya 5 gitu. Atau kalau mau pakai delta T-nya kurang juga boleh nih. 0 dikurang -5. Nah, maka jadinya 0,5 dikali 0 tambah 5. 5. Jadi 2,5 kalori. Nah ya. Baik, sekarang kita masuk yang Q2. Q2 lihat ini. Dia dari sini ke sini kan lurus aja nih. Kalau kita lihat grafiknya, kalau yang kedua ini kan lurus nih, cuman berubah wujud aja. Kalau berwujud maka rumusnya adalah M dikali L. Ya, maka kita gunakan M dikali L. Nah, maka masukkan angkanya 1. L-nya berapa? Dia meleburnya 80. Nah, maka dapatlah kita jawabannya 80 kalori. Sekarang kita masuk Q3 lagi. Q3 lihat nih dari sini ya, dari sini ke sini. Nah, karena naik maka kita gunakan MC delta T. Nah, maka kita masukkan 1 dikali C. Nah, kita gunakan C yang mana? Kita gunakan C air. Kenapa? Karena dia udah berubah nih dari air, dari es ini udah jadi air nih. Jadi dari sini ini udah jadi air. Nah, mau kata tuh udah jadi air dia. Maka kita gunakan C air. Nah, delta T-nya berapa? Nah, kan dari 20 nih, dari 20 ke 0. Ya. Karena dari sini ke sini terjadi kenaikan suhu 20. Maka kita boleh juga seperti ini bermudah. Nah, maka 1 dikali 20 sama dengan 20 kalori. Setelah itu baru kita jumlahkan. Jadi Q totalnya adalah 2,5 ditambah 80 ditambah 20. Hasilnya 102,5 kalori. Oke ya. Baik. Kalau ada yang bertanyakan silakan nih ya. Mungkin cukup dulu. Nanti kita kasih contoh soal yang lain di video berikutnya.